Cara mengapresiasi kebaikan istri. Mengapresiasi kebaikan istri itu sangat penting dilakukan. Mudah diucapkan, tapi sulit dilakukan. Lah kok bisa? Nyatanya masih banyak istri-istri yang merasa pengorbanannya tidak dihargai. Buktinya apa? Salah satunya adalah mengungkit-ungkit pengorbanan yang telah dilakukannya. Salahkah? Di sini, aku tidak membahas mengenai salah atau benar. Aku melihat ada kecenderungan sebagian ibu-ibu muda yang berusaha menunjukkan perjuangannya sebagai ibu rumah tangga kepada publik. Semacam mencari pengakuan kalau pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, ngepel, nyuci baju, nyetrika, nyebokin anak, masak, dan sederet pekerjaan lainnya itu bukanlah hal sepele. Bukan pula pekerjaan ringan. Untuk itu, pelakunya perlu diapresiasi, apalagi melakukannya dengan sukarela. Ketika seorang suami tidak bisa mengapresiasi apa yang telah dilakukan istri sedikit pun, secara naluri, wanita akan melakukan berontak di dalam batin. Entah merasa tidak dihargai, atau lebih parah lagi merasa diperbudak, meskipun mereka tidak memperlihatkan itu secara langsung karena takut. Walhasil, ia akan berusaha mencari pengakuan dari orang lain. Beberapa contoh kalimat biasa digunakan untuk memantik pengakuan, misalnya ketika kita membaca status di sosial media. Contohnya adalah, "Alhamdulillah sudah selesai masak." Contoh lainnya, "Habis nyuci enaknya ngapain ya?" Contoh lainnya lagi, "Capek tapi setrikaan masih banyak." Selanjutnya lagi, "Babang sayurnya nggak datang, terpaksa harus ngojek ke pasar deh." Itu beberapa contoh yang biasa digunakan untuk status Facebook, atau di Twitter, atau di Instagram, ataupun di WhatsApp. Memang tidak semua kalimat-kalimat sejenis itu dibuat untuk status, tweet, atau story dengan tujuan untuk mencari pengakuan. Ada beberapa yang ditulis untuk mencari pasangan, ada juga yang ditulis karena kurang kerjaan, macam-macam lah motifnya. Tapi kita tidak akan membahas lebih jauh tentang hal itu, apalagi membahas mengenai cara membedakan motif-motifnya. Terlalu jauh untuk dibahas. Aku memiliki pengalaman menarik terkait memberi apresiasi pada istri. Suatu hari, ketika kami bertengkar dan Ayi merasa terpojok, akhirnya dia berusaha menyebutkan kebaikan demi kebaikan yang telah dilakukannya. Itu semua apa pernah diapresiasi? Kenapa kesalahanku saja yang dibahas? Tanya Ayi menuntut. Waktu itu, sebetulnya aku ingin tertawa. Akan tetapi, takut membuatnya bertambah marah. Walhasil, aku hanya membatin. Terlalu banyak kebaikan itu kalau diapresiasi secara terus-menerus, maka malah akan menjadi menyebalkan. Waktu itu aku membayangkan hal yang cukup sederhana. Seperti ini yang aku bayangkan. Seorang anak kecil ketika baru belajar berjalan akan pantas diapresiasi. Ketika dia berjalan selangkah, lalu jatuh. Berjalan lagi, jatuh lagi. Hal itu membuat kita wajar melakukan apresiasi. Namun, hal itu tentu berbeda kalau si anak sudah lancar berjalan. Apakah perlu diapresiasi setiap kali dia melangkah? Ketika dia sudah lancar berjalan seperti orang dewasa, apakah setiap langkahnya perlu diapresiasi? Tentu tidak. Dalam hal makan dan bicara pun demikian. Ketika seorang anak baru bisa mengucapkan a, ba, atau mam, bisa mengucapkan kata, potongan kata, dan lain-lain, akan diapresiasi dan dipuji sedemikian rupa. Akan tetapi, ketika dia sudah pandai bicara, ngoceh dan nerocos tak berkesudahan, apakah masih diapresiasi setiap ucapannya?
Aku rasa tidak. Aku rasa kebaikan istri pun demikian. Ketika kebaikan itu sudah sangat banyak, maka apresiasi itu tidak perlu dilakukan setiap dia melakukan kebaikan. Ada kalanya kebaikan itu butuh diapresiasi secara langsung. Ada kalanya kita mendiamkan begitu saja, bukan mengabaikan. Aku mengakui, memang masih belum bisa mengapresiasi kebaikan istri secara bijaksana. Di samping itu, Ayu juga tidak memahami bahasa ekspresi yang aku gunakan untuk mengapresiasi. Sehingga rasanya memang ada yang janggal. Aku merasa sudah sering mengapresiasi, tapi tidak dianggap. Sedangkan Ayu merasa sama sekali tidak pernah diapresiasi. Bisa saja terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, cara mengapresiasi yang tepat perlu dimerumuskan. Bahasa ekspresi yang sering aku gunakan untuk mengapresiasi pada Ai adalah memberikan jempol untuk masakannya yang lezat, untuk dandanannya yang menyenangkan, atau untuk pekerjaan-pekerjaannya yang diselesaikan dengan baik. Memeluk dan menciumnya ketika secara tiba-tiba saat kagum padanya, menulis artikel tentangnya, atau mengajaknya jalan-jalan. Kesemuanya itu merupakan ekspresi rasa syukurku terhadap kebaikan yang dilakukannya. Aku yakin setiap orang memiliki cara masing-masing untuk mengapresiasi kebaikan istri. Saat ini, caraku adalah dengan bahasa ekspresi. Kata-kata rasanya memang tidak cukup mewakili perasaanku untuk memberikan apresiasi. Di sisi lain, aku juga baru sadar kalau setiap orang memiliki kesukaan masing-masing dengan cara apa ia ingin diapresiasi, termasuk istriku. Sudahkah kita mengapresiasi istri hari ini? Kalau belum, marilah kita mencoba. Semoga dengan apresiasi yang kita berikan itu menambah kedekatan kita dengannya, menambah rasa sayang kita padanya, dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga kita. Amin.